Malam itu, suasana di Washington mendadak berubah. Sebuah laporan dari CNN membuat ruang-ruang diskusi para analis politik terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara keras, tidak ada kepanikan terbuka, tapi ada sesuatu yang jelas terasa, ketegangan yang tidak biasa. Sebuah nama terus berulang dalam laporan itu, Indonesia. Selama ini, dunia mengenal Indonesia sebagai negara yang ramah, sopan, dan cenderung diam dalam percaturan global. Sebuah negara kepulauan besar yang sibuk dengan urusannya sendiri, tumbuh perlahan dan jarang membuat gebrakan yang mengganggu keseimbangan dunia. Namun, malam itu, semua persepsi itu runtuh. Dunia mulai menyadari bahwa mereka telah salah membaca Indonesia selama ini. Di sebuah kantor di jantung Jakarta, seorang jurnalis asing menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota menyala seperti lautan bintang, membentang tanpa ujung. Namanya Oliver Robertson, seorang analis politik internasional yang pernah menempuh pendidikan di Harvard University. Ia datang ke Indonesia bertahun-tahun lalu hanya untuk liputan singkat. Namun tanpa ia sadari, negara ini justru mengubah seluruh cara pandangnya tentang dunia. Di atas mejanya, dokumen-dokumen menumpuk, catatan penelitian, hasil wawancara, data ekonomi, laporan sosial, semua mengarah pada satu kesimpulan yang sulit diterima oleh logika yang selama ini ia pelajari. Indonesia adalah anomali. Negara ini tidak berjalan sesuai teori, tidak tunduk pada pola yang selama ini diyakini para akademisi dunia. Di dalam buku teks politik internasional, negara sebesar Indonesia seharusnya berada dalam posisi rentan, dikelilingi kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Sebuah negara kepulauan biasanya dipaksa memilih, berpihak, atau terpinggirkan. Namun, Indonesia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka tidak memilih, mereka berdiri sendiri. Oliver masih ingat saat pertama kali menyaksikan pertemuan diplomatik Indonesia dengan negara-negara besar. Tidak ada rasa takut, tidak ada bahasa tubuh yang menunjukkan inferioritas. Indonesia berbicara setara, bahkan dalam beberapa momen terdengar lebih tegas dari yang ia bayangkan. Bagi Oliver, ini bukan sekedar keberanian, ini adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan teori kekuatan atau aliansi. Namun keanehan itu tidak berhenti di situ. Justru semakin dalam ia menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Indonesia bukan hanya berani pada yang kuat, tapi juga luar biasa lembut pada yang lemah. Negara ini aktif membantu negara berkembang lain, membangun infrastruktur, berbagi pengetahuan, bahkan membuka akses pendidikan. Sesuatu yang jarang dilakukan oleh negara-negara besar yang justru lebih sering menjaga dominasi mereka. Oliver mulai menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan karakter bangsa yang unik. Sebuah kombinasi yang tampak kontradiktif, namun berjalan harmonis. Tegas, tapi tidak agresif. Ambisius, tapi tidak serakah. Kuat, tapi tetap rendah hati. Pencariannya membawanya ke dunia pendidikan Indonesia. Disinilah kejutan berikutnya menanti. Ketika ia mengunjungi Universitas Indonesia, ia tidak hanya melihat kampus biasa, ia melihat energi. Mahasiswa berdiskusi hingga larut malam, mempertanyakan teori, membangun argumen, dan berani berbeda pendapat. Ini bukan budaya hafalan seperti yang selama ini ia bayangkan. Di ruang-ruang kelas, ia menemukan sesuatu yang jarang ia lihat bahkan di Barat. Siswa tidak hanya belajar untuk menjawab soal, mereka belajar untuk memahami. Mereka ingin tahu mengapa sesuatu terjadi, bukan sekedar apa yang terjadi. Cara berpikir ini menciptakan pola yang berbeda, kreatif, adaptif, dan penuh inisiatif. Namun yang paling mengejutkan bukanlah sistemnya, melainkan semangat di baliknya. Orang tua di Indonesia memiliki dedikasi yang luar biasa terhadap pendidikan anak-anak. Mereka rela bekerja tanpa henti, mengorbankan kenyamanan, bahkan kebutuhan dasar, demi memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik. Ada yang menjual tanah, ada yang menahan lapar, semua demi satu tujuan, masa depan yang lebih baik.
Dari sinilah Oliver mulai memahami sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Kekuatan Indonesia bukan hanya pada sumber daya alam atau jumlah penduduknya. Kekuatan itu terletak pada manusianya, pada mentalitas yang tidak mudah menyerah, pada keinginan untuk terus belajar dan berkembang. Namun, pelajaran terbesar justru datang saat krisis melanda. Dalam situasi yang seharusnya memicu kekacauan, Indonesia menunjukkan wajah yang berbeda. Oliver menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat menghadapi bencana. Tidak ada kepanikan massal, tidak ada penjarahan. Yang ada justru antrean panjang yang tertib, orang-orang yang saling membantu, dan solidaritas yang muncul tanpa diminta. Seorang lansia pernah berkata kepadanya dengan tenang, "Semua orang lagi susah, jadi kita jalani bareng." Kalimat sederhana itu menghantam lebih keras daripada teori apapun yang pernah ia pelajari. Di banyak negara lain, krisis seringkali memperlihatkan sisi terburuk manusia. Kepentingan pribadi menjadi prioritas utama. Namun di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya. Kepentingan bersama menjadi yang utama. Ini bukan sekedar budaya, ini adalah sistem nilai yang tertanam dalam. Oliver mulai melihat pola yang sama di berbagai sektor. Dalam dunia teknologi, Indonesia bergerak cepat, namun tidak gegabah. Infrastruktur dibangun dengan perencanaan matang, internet menjangkau hingga pelosok desa. Startup tumbuh pesat, didorong oleh generasi muda yang berani mencoba dan tidak takut gagal. Nama-nama besar mulai muncul dan mendominasi kawasan. Ekonomi digital berkembang dengan kecepatan yang sulit diikuti. Namun yang menarik, semua itu tetap dibalut dengan kehidupan sosial yang hangat. Orang-orang bekerja keras namun juga tahu bagaimana menikmati hidup. Mereka bisa sangat serius di siang hari, lalu tertawa lepas di malam hari. Kontras ini awalnya membingungkan, namun lama-kelamaan Oliver menyadari bahwa justru disitulah kekuatannya. Keseimbangan. Kemampuan untuk bergerak cepat tanpa kehilangan arah. Kemampuan untuk bersaing tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Dari semua pengamatannya, satu kesimpulan mulai terbentuk. Indonesia bukan negara yang lambat. Mereka hanya tampak lambat karena bergerak dengan perhitungan. Mereka mengamati, memahami, lalu melangkah dengan pasti. Dan ketika mereka bergerak, kecepatannya bisa mengejutkan dunia. Dunia mulai menyadari hal ini meski terlambat. Media internasional mulai menyorot Indonesia dengan cara yang berbeda. Akademisi mulai mempertanyakan kembali teori yang selama ini mereka yakini. Negara-negara besar mulai memperhatikan setiap langkah Indonesia dengan lebih serius. Namun yang paling menarik, Indonesia sendiri tidak berubah. Mereka tetap tenang, tetap berjalan dengan cara mereka sendiri. Tidak terburu-buru mengejar pengakuan, karena mereka tahu pada akhirnya dunia akan melihat. Malam semakin larut di Jakarta. Oliver menutup catatannya dan kembali menatap keluar jendela. Di balik setiap cahaya yang ia lihat, ia tahu ada cerita, ada perjuangan, ada mimpi yang sedang dikejar. Ia datang ke Indonesia untuk mencari cerita, namun yang ia temukan jauh lebih besar dari itu. Ia menemukan sebuah bangsa yang tidak bisa dijelaskan dengan rumus apapun. Sebuah negara yang menolak untuk dipetakan oleh teori manapun. Indonesia bukan sekedar negara berkembang. Indonesia adalah kekuatan yang sedang tumbuh dengan caranya sendiri. Sebuah anomali dalam sistem global. Dan mungkin justru karena itulah Indonesia menjadi sesuatu yang ditakuti sekaligus dikagumi. Di halaman terakhir catatannya, Oliver menulis satu kalimat sederhana. Kekuatan terbesar Indonesia bukan pada apa yang terlihat, tapi pada apa yang tidak bisa dijelaskan. Dan mungkin dunia masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk benar-benar memahami itu.